Tetapi kenapa mereka juga selebrasi berlebihan Australia sama kita? Karena mereka U23-nya kalah sama kita. Karena kalah, jadi malu. Nah sekarang dia ini, tadi saya bilang sama pemain, tidak ada yang nundukin kepala, tidak ada nangis. Nanti Oktober kita ketemu Australia, kita sikat mereka, ya, kita siapin manajer, ayo, kita siapin, oke? Kita bangsa besar, kita nggak perlu takut sama mereka. Waduh, langsung laporkan ke FIFA aja Pak Thohir. Padahal masih level junior. Selebrasi tak patut dicontoh dari timnas Australia. Ini yang akan dilakukan Ketua Umum PSSI soal selebrasi provokatif timnas Australia. Lebih dingin, Nova Arianto bilang begini soal selebrasi timnas Australia yang dianggap terlalu berlebihan. Meski kalah dari timnas Australia, timnas Indonesia punya masa depan cerah. Timnas Indonesia akan bertemu Vietnam di Piala AFF U16. Yes, kabar baik. Ini dia calon penyerang baru Timnas Indonesia. Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Meski gagal ke final, masa depan cerah Timnas Indonesia. Masa depan cerah menanti Timnas Indonesia setelah tampil menjanjikan di Piala AFF U16 2024. Meskipun gagal melaju ke final setelah kalah 3-5 dari Australia, skuad Timnas Indonesia U16 menunjukkan banyak hal positif. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada Senin 1 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat. Zahabi Ghali mencetak 2 gol, membuat babak pertama berakhir imbang 2-2. Namun Indonesia harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-28 setelah Raihan Apriansyah mendapat kartu merah. Di babak kedua, Australia mencetak 3 gol sementara Indonesia hanya bisa menambah 1 gol melalui tandukan Josh Holong di masa injury time. Meski kalah, penampilan Timnas Indonesia U16 memberikan harapan. Mereka mampu mengimbangi Australia meski bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-28 dan skor masih 2-2 hingga menit ke-66 ketika Amlani Tatu mencetak gol ketiga untuk Australia. Para pemain Timnas Indonesia U16 menunjukkan kualitas finishing yang baik. Muhammad Zahabi Ghali mencetak 2 gol, 1 melalui tandukan dan 1 lagi dengan tendangan dari luar kotak penalti. Josh Holong juga mencetak gol dengan tandukan yang baik. Selain mereka, Vandra Florasta dan Mirza Firjatullah juga menunjukkan kemampuan finishing yang menjanjikan selama turnamen ini. Meskipun masih terlalu awal untuk menilai sepenuhnya, penampilan ini menjadi awal yang baik bagi para pemain muda Timnas Indonesia U16. Pesan Erick Thohir usai Indonesia digebuk Australia dan selebrasi provokasi Timnas Australia. Selebrasi yang tak patut dicontoh dipertontonkan Timnas Australia ketika bertemu Timnas Indonesia di Piala AFF U16. Selebrasi ini sungguh keterlaluan dan sebaiknya dilaporkan ke FIFA jika memang terlalu berlebihan. Apalagi ini pertandingan kelompok umur, yang seharusnya menjadi contoh yang baik agar kemajuan sepak bola bisa lebih baik tanpa adanya provokasi antar pemain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia Senior untuk membalas kekalahan Timnas Indonesia U16 yang kalah dari Australia di semifinal Piala AFF U16 2024. Setelah pertandingan, Erick Thohir bertemu dengan para pemain Timnas Indonesia U16 dan meminta mereka untuk tidak bersedih atau menangis. Erick mengingatkan bahwa Indonesia akan bertemu lagi dengan Australia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya bilang ke pemain tidak boleh ada yang menundukkan kepala, tidak ada yang menangis. Nanti kita ketemu Australia lagi, kita kalahkan mereka.
Kita adalah bangsa besar, tidak perlu takut, ucap Erik seperti dikutip dari detik.com. Erik juga menyoroti selebrasi provokatif pemain Australia dan meminta timnas senior untuk membalasnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya akan bilang ke tim senior yang akan bertemu Australia di grup. Kita harus berjuang dan menunjukkan bahwa kita bukan bangsa yang bisa diperlakukan seperti itu, kata Erik. Erik menambahkan bahwa tim senior akan dipanggil pada bulan September dan mengingatkan mereka untuk melihat bagaimana junior mereka diperlakukan dan berjuang melawan Australia. Erik juga memuji penampilan tim asuhan Nova Arianto yang meski bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-28 masih mampu mencetak 2 gol. Saya rasa pemain kita bermain baik. Kenapa bermain baik? Karena kita bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-28, tapi masih bisa mencetak 2 gol. Itu menunjukkan semangat juang kita, kata Erik. Kita tidak kalah, hanya kali ini bola tidak berpihak kepada kita. Dengan 10 pemain kita masih bisa mencetak gol lagi, tambah Erik. Reaksi berkelas Nova Arianto soal selebrasi berlebihan Australia. Pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto, memberikan respons berkelas. Ia tidak ambil pusing dengan selebrasi Australia yang dianggap beberapa pihak berlebihan. Para pemain Australia 5 kali melakukan selebrasi ketika menghajar Timnas Indonesia 5-3 di Stadion Manahan, Solo pada Senin kemarin malam waktu Indonesia Barat dalam babak semifinal Piala AFF U16 2024. Yaitu selagi menurut saya hal yang normal ya, dimana kalau mungkin saat kita mencetak gol secara selebrasi pasti akan terjadi ya, ujar Nova kepada wartawan. Dan itu selagi itu harus menjadi pelajaran buat pemain. Bagaimana pemain bisa merasakan seandainya kita kemasukan atau kita bisa cetak gol, katanya menambahkan. Atau seperti apa itu menjadi pelajaran buat pemain? Oh, di saat kita mencetak gol, ya situasinya akan seperti itu sama, tutur Nova. Jadi saya minta pemain bisa terus belajar ya. Terus belajar dengan pengalaman-pengalaman mereka. Piala AFF U16 2024 kali ini bisa membuat performa mereka bisa lebih siap lagi nanti ke depan, imbuh Nova. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia U16 hanya bisa memperebutkan tempat ketiga Piala AFF U16 2024. Garuda Muda akan melawan Vietnam di Stadion Manahan pada Rabu 3 Juli sore waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U16 akan bertemu Vietnam pada perebutan peringkat ketiga. Timnas Indonesia U16 akan berhadapan dengan Vietnam pada perebutan peringkat 3 Piala AFF U16 2024. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu 3 Juli 2024. Sebelumnya, Timnas Indonesia U16 mengalami kekalahan 3-5 dari Australia pada pertandingan semifinal yang digelar di Stadion Manahan, Solo pada Senin 1 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan ini menggagalkan ambisi anak asuh Nova Arianto untuk melaju ke partai puncak. Vietnam akan menjadi lawan Timnas Indonesia U16 dalam pertandingan perebutan peringkat ketiga. Vietnam juga mengalami kekalahan menyakitkan 1-2 dari Thailand di semifinal. Pada pertandingan semifinal tersebut, Vietnam U16 sempat memimpin lebih dulu pada menit ke-52 melalui gol Dau Hong Pong. Namun, Puriphan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 dengan eksekusi yang manis. Malang bagi Vietnam, Chaiwat memastikan kemenangan Thailand dengan golnya pada menit ke-90+3 di masa injury time babak kedua. Pertandingan perebutan peringkat 3 ini akan menjadi kesempatan bagi Timnas Indonesia U16 untuk mengakhiri turnamen dengan hasil positif dan menunjukkan semangat juang mereka setelah kekalahan di semifinal. Alternatif lini depan baru Timnas Indonesia. PSSI mendapatkan peluang baru untuk memperkuat lini depan Timnas Indonesia dengan hadirnya pesepak bola diaspora, Darren Sjobrand. Pemain berusia 19 tahun ini saat ini bermain untuk Jordan Boys di divisi keempat Liga Belanda.
Dairenzio yang memiliki darah Indonesia dari jalur ibunya adalah pemain serba bisa di lini depan. Ia dapat bermain sebagai sayap kiri, sayap kanan, penyerang, atau gelandang serang. Ibunya berdarah Indonesia, sementara ayahnya Leroy Brank adalah gelandang tim GC dan FC Olympia Gouda dan memiliki darah Suriname. Dalam sesi tanya jawab di kanal Yusa Nugraha, Dairenzio menyatakan kesiapan dan keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Aku terbuka untuk hal itu, kata Dairenzio. Namun tentu saja harus ada kontak dulu dengan mereka untuk bisa diundang. Dairenzio memiliki motivasi khusus untuk bergabung dengan skuad Garuda dan bercita-cita memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Saya terbuka untuk melihat bagaimana rasanya bermain di tim nasional dan untuk mendapat pengalaman. Sepertinya akan sangat menyenangkan jika bisa melakukan hal tersebut, ujar Dairenzio. Saya juga berpikir dengan kemampuan yang saya miliki, saya bisa menjadi tambahan kekuatan untuk tim. Jika itu terjadi, aku akan terbuka, tambahnya. Dairenzio mengaku banyak mendapat pesan dari supporter Indonesia dan senang dengan sambutan serta dukungan mereka. Semuanya mendukung dan ini benar-benar sesuatu yang saya suka dan hargai. Mereka benar-benar mendukung dan menginginkan yang terbaik, katanya. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan motivasinya. Saya harap ke depan saya bisa bermain bagi tim nasional, tutup Dairenzio.